darkness abides, despair overwhelms us, still there is a light, still there is a light. When lights speak the loudest, when truth is on trial, the battles against us, our hope is in Christ, our hope is in Christ. Glorious, endless light, you're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright, you're the Son of God, Jesus Christ. When brokenness finds us, no strength left to fight. Oh, His freedom surrounds us, our hope is in Christ, our hope is in Christ. Glorious, endless light, you're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright, you're the Son of God, Jesus Christ. Let your light shine, shine upon us, turn our darkness into day. With your presence, with your power, there's new life in Jesus' name. Let your light shine, shine upon us, turn our darkness into day. With your presence, with your power, there's new life in Jesus' name. Let your light shine, shine upon us, turn our darkness into day. With your presence, with your power, Jesus' name, Jesus' name. Glorious, ever bright, you're the Son of God, Jesus Christ. Glorious, endless light, you're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright, you're the Son of God, Jesus Christ. Come on, let's raise our voices. Give Him the glory in this place. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi setiap jemaat dan juga saudara yang menyaksikan tayangan ini. Izinkan saya membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 30 ayat 11 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kau bungkuk telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau
menyanyikan syukur bagimu. Jemaat Tuhan dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya mau mengajak setiap kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dan izinkan kuasa-Nya mengubahkan setiap ratapan kita menjadi sukacita, setiap kain kabung kita menjadi tari-tarian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami dan mengubahkan setiap ratapan kami menjadi sukacita. Kami mau memuji Engkau Tuhan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Come on. Yes, Jesus. We praise you, Lord. Yeah. Praise you, Jesus. Yeah. Yeah. Come on. Sing oh, 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 oh. yeah. You've turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Come on. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise you with gladness, for you are good. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. For you are good. Come on, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise you with gladness, for you are good. You've turned my sadness Yes. into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on. You've turned my sadness into gladness. into gladness. Turn my sorrow. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing And I'm dancing. dancing. And I will shout. And I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never live. So
Biar pagi hari ini hati kami tertuju kepada Engkau. Mata hati kami tertuju kepada salib-Mu. Kau Tuhan yang datang merendahkan diri-Mu bagi kami. Kau mati, Kau dikuburkan, Kau bangkit bagi kami supaya kami mengalami kemenangan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau, Tuhan Yesus kami. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sembah Dia. We worship You. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, katakan nama-Mu indah. Oh, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, You are good. Yesus, nama-Mu indah. What a wonderful name. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi namamu. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dan penyembah Engkau. Kami katakan kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi Engkau, dan hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Dan biar saat ini hati kami dan seluruh hidup kami terarah hanya pada Engkau. Kami mengucap syukur kami bisa menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara sekalian. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kita dan memberi kita sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau memberikan kesempatan kepada setiap saudara untuk memberikan persembahan. Sebagaimana kita telah menghormati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, maka kita pun bisa memuliakan Tuhan melalui pemberian kita. Firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat 9-10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan benih yang Tuhan berikan. Ketika kami memberi pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber berkat kami. Dan kami percaya pemberian ini akan dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di kota ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, informasi lebih rinci mengenai bagaimana saudara bisa memberi dapat saudara saksikan pada slide berikut ini. Selamat memberi. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Apa yang saudara berikan akan juga menjadi berkat bagi pemberitaan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di kota ini. Baik saudara, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk saya bisa berkhotbah pagi ini. Dan saya berterima kasih kepada gembala dan tim kepemimpinan yang memberi kesempatan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 minggu yang lalu saya telah berbicara mengenai keberadaan Roh Kudus yang sangat krusial bagi setiap orang percaya, di mana Roh Kudus hadir sebagai penggenapan dari janji Bapa bahwa Ia akan tetap bersama-sama dengan kita, dan juga Roh Kudus meneguhkan panggilan Bapa bagi kita untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Hari ini saya akan berbicara mengenai peran dan kuasa Roh Kudus yang memberdayakan setiap murid Kristus untuk membawa pengharapan bagi dunia. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menutup mata dengan keadaan di sekitar kita hari-hari ini bahwa dunia ini memerlukan pengharapan. Berbagai tekanan, perubahan situasi oleh karena kenormalan baru, masalah hubungan dalam keluarga, keadaan ekonomi yang memburuk, wabah dan sakit penyakit, konflik SARA dan kekerasan yang terjadi di mana-mana,
opini-opini liar dan menghakimi yang setiap saat kita hadapi di media sosial, bahkan berbagai keluhan yang ada setiap hari seringkali membuat kita patah semangat dan merasa seperti hidup ini tidak memiliki pengharapan lagi. Benarkah demikian? Apakah memang di tengah-tengah berbagai situasi yang tidak menyenangkan yang sedang terjadi di sekeliling kita hari ini, sulit bagi kita untuk memiliki pengharapan, atau apakah memang sudah tidak ada lagi harapan? Untuk itu, mari bersama-sama kita melihat apa yang Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-10. Mari kita buka Alkitab dan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dikatakan begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pembacaan firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terangilah mata hati kami, dan biarlah Roh Kudus mengajar kami, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran yang dari Tuhan, untuk kami beroleh kekuatan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, teks yang kita baca hari ini merupakan sebuah peristiwa mujizat yang mengubahkan orang lumpuh menjadi bisa berjalan dan kemudian memuliakan Allah. Saya percaya ada satu pesan yang luar biasa dari kejadian ini yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana cara kerja Allah menunjukkan kepada umatnya bahwa pengharapan selalu ada di dalam Dia. Dan Tuhan ingin agar pengharapan itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Perkenankan saya membahas teks untuk khotbah ini dengan melihatnya dari sisi 3 karakter yang muncul dalam peristiwa ini. Yang pertama dari sisi orang lumpuh, lalu kemudian dari sisi Petrus dan Yohanes, dan dari sisi orang banyak, rakyat yang menyaksikan kejadian ini. Dikatakan di ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Perhatikan saudara, bahwa orang ini lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Dan bahkan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, the Wonderful Gate, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara, keberadaan orang lumpuh ini sebenarnya merupakan gambaran dari keberadaan kita sebagai orang yang terhilang, yang butuh pengharapan dari Tuhan. Bahwa dosa telah memisahkan kita dari Allah dan membuat kita tidak mencari Allah. We don't have a leg to stand on. Bahkan dalam keberagamaan kita sebagai orang Kristen, kita seperti orang lumpuh ini, kita terjebak dalam kelumpuhan rohani. Lumpuh rohani maksudnya di mana kita berpikir bahwa cukup untuk dalam tanda kutip
diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah dan mendapatkan sedekah dari orang-orang yang datang ke bait Allah. Maksudnya adalah kita sering berpikir bahwa masalah utama kita hanya mengenai materi. Sehingga ketika kita datang pada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan materi. Tetapi kita lupa bahwa kebutuhan kita yang sebenarnya bukanlah mengenai, dalam tanda kutip sekali lagi, mengenai sedekah. Kita berpikir bahwa kita sudah cukup mencari Tuhan untuk setiap kebutuhan material kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa kebutuhan sesungguhnya lebih dari itu. Kebutuhan kita adalah kebutuhan akan sebuah hidup yang sungguh-sungguh bebas merdeka dari dosa. Hidup di mana kita dapat berdiri, berjalan, melompat dan memuliakan Allah. Saya tidak mengatakan materi tidak penting, tetapi kelepasan dari dosa, kemerdekaan dari dosa jauh lebih berharga. Hidup yang diperdekakan, hidup yang disembuhkan dari kelumpuhan karena dosa jauh lebih bernilai daripada mengumpulkan berapapun banyaknya materi. Kabar baik bagi orang lumpuh itu adalah kesembuhan tersedia baginya di dalam nama Yesus Kristus. Demikian bagi kita hari ini. Kabar baiknya adalah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan bahwa kita akan menikmati hidup yang sepenuhnya bebas merdeka, sembuh dan dipulihkan dari dosa, dari tujuan hidup yang keliru. Dalam konteks ini dikatakan meminta sedekah, ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, dalam kelumpuhan dan ketidakberdayaan kita, Allah telah menyediakan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memiliki pengharapan dari Tuhan Yesus. Ini menuntun kita untuk melihat dari karakter berikutnya dalam teks ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Dikatakan di ayat 4 dan ayat 5, mereka menatap dia. Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh ini. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi dengar, kita berkata, Petrus dengan jelas berbicara kepada orang lumpuh ini. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, sepertinya tidak ada yang spesial dari Petrus dan Yohanes. Bahwa mereka hanya sedang berjalan menuju ke bait Allah untuk berdoa, dan mungkin menurut pemahaman saya, mereka pergi ke sana juga untuk memberitakan Injil, karena akan ada banyak orang pada jam itu. Dan bahkan mereka tidak membawa apa-apa. Tidak ada sesuatu yang berharga dari mereka. Emas dan perak tidak ada pada mereka. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang istimewa dari mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berani dan rela untuk memberitakan nama Yesus. Dengar baik, dunia di sekeliling kita sangat-sangat memerlukan pengharapan. Dan salah satu cara untuk mereka bisa mendapatkan pengharapan dari Tuhan Yesus adalah demikian. Ketika setiap murid-murid Kristus memberi hidup mereka untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka berani untuk melangkah keluar dan memberitakan nama Tuhan Yesus dalam setiap kesempatan. Roh Kudus sanggup berkarya dalam hidup setiap murid Kristus, sehingga pengharapan dari Tuhan Yesus, pengharapan yang datang hanya dari Tuhan Yesus, bisa diberitakan dan diterima oleh dunia. Saya mau katakan demikian,
apapun latar belakang saudara, engkau pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, PNS, driver online, pengusaha kecil, buruh, businessman, influencers, gamers, YouTubers, PUBGers, anak-anak, lansia, siapapun Anda, apapun platform Anda, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp Story, atau percakapan secara langsung, keseharian saudara di pasar, di toko maupun di kantor, dengar baik, Allah sanggup bekerja dalam hidupmu oleh kuasa dan pribadi Roh Kudus agar dunia bisa menerima pengharapan di dalam Yesus Kristus. This is our time. Bahwa we need to let the Holy Spirit to lead us, to give us boldness, to speak life, to declare the name of Jesus into the world. Bahwa inilah waktunya, waktu terbaik untuk kita memperkenankan Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, memberikan kita keberanian, menyampaikan pengharapan, menyampaikan berita mengenai kehidupan yang kekal, dan memberitakan nama Yesus bagi dunia di sekeliling kita. It can be to your family, it can be to your friends, it can be to people around you. Sehingga akhirnya saudara, setiap orang akan melihat bahwa pengharapan dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata. Ini menuntun kita untuk melihat teks ini dari sisi karakter yang ketiga, yaitu dari sisi orang banyak, rakyat banyak yang melihat mujizat terjadi pada saat itu. Dikatakan di ayat 9 dan 10, seluruh rakyat itu melihat dia, melihat orang lumpuh itu bisa berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga pada akhirnya Alkitab berkata, mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, dalam percakapan saya beberapa hari lalu di kelompok pemuritan saya, di live group saya, kami mengingat kembali obrolan kami sebelumnya pada 4 bulan lalu ketika awal-awal wabah COVID-19 ini dimulai dan masih terpusat di Tiongkok. Tetapi pada akhirnya kami menyadari saat ini apa yang sebelumnya kami pikir, apa yang sebelumnya kita pikir masih jauh, kini telah berada begitu dekat dan terjadi di depan mata kita setiap saat. Dengar baik, sama seperti kita berpikir bahwa wabah yang dulunya mungkin terasa jauh, kini telah benar-benar nyata dan telah menjadi pandemi. Demikian pun setiap orang harus tahu, saudara, bahwa pengharapan yang mungkin dulu mereka pikir terlalu jauh, kini telah benar-benar nyata di dalam nama Tuhan Yesus oleh karya dan kuasa Roh Kudus. Izinkan saya mengakhiri khotbah ini dengan pernyataan ini. Hope is real when the gospel is preached. Hope is real when the gospel is preached. Bahwa pengharapan menjadi nyata ketika Injil diberitakan. Pengharapan bagi dunia, pengharapan bagi kota kita, pengharapan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita akan menjadi nyata ketika Injil mulai diberitakan dari hidup kita. Bahwa pertolongan dalam Tuhan Yesus benar-benar nyata dan Roh Kudus rindu untuk menggunakan setiap orang percaya untuk membawa berita pengharapan di dalam Yesus Kristus bagi dunia ini. Siapkah saudara? Izinkan saya mengakhiri ini dan berdoa bagi setiap saudara. Saya mau berdoa bagi setiap saudara, engkau yang merasa mungkin hidupmu seperti orang yang lumpuh ini. Engkau butuh pengharapan. Bertahun-tahun lamanya engkau terikat dan bahkan engkau tidak bisa berdiri dengan kekuatan kakimu sendiri. Seperti engkau datang pada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan begitu jauh. Dengar baik hari ini. Apapun kelumpuhan dalam tanda kutip yang engkau alami, kelumpuhan karena dosa,
kelumpuhan karena alkohol, karena amarah yang menguasai hidupmu, atau karena drugs, obat-obatan terlarang, atau kecanduan, atau karena pornografi, atau karena hubungan yang rusak, keluarga yang hancur, atau mungkin engkau merasa hidupmu diperhamba oleh uang. Dengar baik hari ini, bagi setiap engkau yang merasa lumpuh hidupmu, pengharapan itu nyata di dalam Yesus Kristus. Izinkan saya menyampaikan berita Injil ini kepada saudara, bahwa pertolonganmu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Nah, kalau saudara merasa bahwa engkau merasa lumpuh, dan dalam kelumpuhanmu engkau butuh pertolongan Tuhan, ikuti kata-kata saya dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan kami membawa seluruh keberadaan hidup kami. Bagi setiap kami yang merasa lumpuh oleh karena dosa, oleh karena kecanduan, oleh karena ikatan apapun yang menahan kami berdoa, kami minta pengampunan, dan kami berkata, oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh menerima pengampunan dosa. Ampuni kami ya Bapa, dan berilah kami karunia untuk hidup yang baru, untuk hidup di dalam keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, dan saat ini juga izinkan saya pun untuk berdoa bagi setiap saudara yang saudara merasa bahwa dalam hidup kekristenan saudara belum maksimal seperti Petrus dan Yohanes. Bagi setiap engkau, orang percaya, bagi setiap orang Kristen di luar sana, dengar baik, ini adalah waktunya untuk saudara memberitakan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bagi keluargamu, bagi lingkungan di mana engkau berada, bagi komunitas di mana engkau berada, dan bahwa, dengar baik, saya mau katakan ini, bahwa Roh Kudus rindu untuk berkarya di dalam hidup saudara. Izinkan saya berdoa bagi setiap engkau yang merasa bahwa saya butuh anugerah Tuhan, saya butuh Roh Kudus sungguh-sungguh supaya saya bisa seperti Petrus dan Yohanes memberitakan Injil, membawa kabar pengharapan saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, I pray Lord God for the fresh outpouring of your Spirit. Biar Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi hati kami, membaharui kami, memberi kami kekuatan baru. Bahkan Tuhan, Roh Kudus memberi kami kuasa, keberanian untuk mengatasi semua keegoisan diri kami. Dan bahkan berikan kami kerelaan supaya dalam setiap kesempatan kami dapat memberitakan Injil, menyampaikan berita pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu. Kami tahu sekarang Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami memiliki pengharapan oleh karya Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, biar Roh Kudus yang pada akhirnya memenuhi kami, Roh Kudus yang mengurapi, menguatkan, dan memberdayakan kami, memberi kami kuasa untuk kami membawa pengharapan, bahwa sungguh-sungguh pengharapan ada, pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan kami beroleh kemampuan untuk memberitakan pengharapan di dalam Kristus bagi dunia di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita, setiap kita merespon firman Tuhan ini dengan menyembah Tuhan melalui pujian berikut ini. Dan izinkan Roh Kudus melayani dan membangun Anda, membangun setiap saudara saat kita menyembah Dia.
we will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. Yes, we will go to the ends of the earth with your power, your presence. They will know you're the light of the world. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your way. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your way. With your power, yes, Lord, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. They will know you're the light of the world. Yes, Lord. Roh Kudus, terima kasih karena kehadiran-Mu, karena kuasa-Mu, kami bisa beroleh keberanian dan kekuatan untuk menerima pengharapan dan untuk memberitakan pengharapan di dalam Yesus Tuhan kami bagi dunia ini. Dan saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai setiap saudara sekalian, dan dengarkanlah amanat pengutusan ini. Yesus berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, and have a great week ahead. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Tuhan mau memulihkan setiap kelumpuhan hidup kita dengan memberdayakan Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk bisa bangkit dan berjalan dalam pengharapan yang nyata. Disampaikan kembali lagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan serta diakonia,
Saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening atau akun GoPay Gereja yang tertera di layar kaca Anda. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi nomor kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Tetaplah semangat beraktivitas dari rumah dan menjaga kesehatan kita serta percaya dengan iman bahwa berkat serta perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita di sepanjang minggu ini. See you again next week and let us keep honor God and make disciples.